Mungkin sampai ratusan tahun kita terjajah dan dijajah, tetapi alhamdulillah dengan perjuangan dan pengorbanan dan ikhtiar yang dilakukan oleh pejuang-pejuang kita, yaitu oleh leluhur kita, sehingga kita menikmati sampai saat ini hasil daripada perjuangan mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita sama-sama mempertahankan dan mewujudkan dan menjadikan yaitu momentum yang istimewa ini, hari-hari istimewa ini, ya, kita jadikan ajang untuk perubahan dan ajang untuk pembenahi diri dan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan nagari, jorong, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke pusat, untuk menjadikan hari ini sebagai acuan ke depannya lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Kaum muslimin yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama, satu-satunya negara yang ada di dunia adalah Indonesia, yang mereka mendapat predikat, ya, merdekanya bukan ibu kasih, bukan kasihan, bukan pemberian, bukan hadiah, tetapi mereka merdeka berdiri dengan kaki sendiri. Ini apa maksudnya? Satu-satunya negara di Indonesia yang ada di dunia ini adalah mereka merdeka itu berhasil mengusir para penyusup, ya, para pemberontak dan para musuh-musuhnya. Berbeda dengan negara-negara lain. Contohnya India, mereka itu merdeka adalah karena kasihan atau hadiah dari Inggris. Termasuk juga Malaysia, mereka merdeka itu pun juga adalah hadiah dari Inggris. Dan begitu juga banyak negara lain. Tetapi Indonesia alhamdulillah mereka berdiri di kaki sendiri. Mereka itu merdeka. Indonesia ini adalah karena kemampuan perjuangan dan pengorbanan terdahulu kita, para pejuang kita. Mereka mampu mengusir yaitu para penjajah di masa itu, sehingga Indonesia sampai hari ini bisa merdeka yang kita rasakan sampai hari ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yaitu memperingati 17 Agustus atau hari kemerdekaan, jemaah yang berbahagia, tidak ada upahnya. Boleh kita katakan 14-15 dengan momentum yaitu masa-masa atau waktu atau tahun-tahun hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji, kalau kita hayati, sebenarnya tidak jauh beda, bahkan sama. Kenapa dikatakan sama? Disebut hari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, sampai saat ini kita peringati tahun baru hijrah, kita peringati dan kita kaji, ya. Itu adalah kita mengenal dan mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tindak tanduk beliau, bagaimana sifat terjang beliau demi bersebar luasnya, demi diterapkannya agama Allah di permukaan bumi ini. Pengorbanan beliau tidak ada bandingnya dengan kita sekarang, ya. Pengorbanan di segi harta, di segi fisik, di segi keluarga, di segi kesehatan, tidak bandingnya dengan kita sekarang. Berarti tahun baru hijrah itu yang kita ingat, yang kita kenang, yang kita ingat-ingat selalu adalah pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi kesempurnaan kalimat tauhid di permukaan bumi ini. Terus apa hubungannya dengan 17 Agustus atau hari kemerdekaan? Begitu juga kita mengenang dan mengingat, bersyukur atas perjuangan kepada leluhur-leluhur kita yang telah terdahulu. Kalau tidak pertumpahan darah yang beliau lakukan, kalau tidak pengorbanan yang beliau lakukan, kalau tidak pengorbanan nyawa, harta, keluarga dan lain sebagainya, mungkin kita tidak bisa mencicipi aman, tentram, kondusif sampai hari ini. Berarti memperingati 17 Agustus hari kemerdekaan sama kisahnya dengan memperingati tahun baru Hijriah sampai hari ini. Jikalau kita telusuri, jikalau kita kaji ulang ke belakangnya, ya, kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan demikian? Pejuang kita dulu itu jamaah
Beliau tidak mengenal lelah, ya. Beliau tidak memikirkan matinya akan di mana nanti, tidak dipikirkan. Tidak dipikirkan istrinya bagaimana nasibnya, anaknya bagaimana nasibnya, dirinya bagaimana nasibnya, hartanya bagaimana nasibnya. Tidak mereka pikirkan. Yang mereka pikirkan adalah berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat tauhid. Maka terjadilah dan terlaksanalah namanya kemerdekaan Indonesia yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Jadi tugas kita sekarang apa? Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada pejuang kita, bersyukur kepada leluhur kita. Setidak-tidaknya kita kirimkan Fatihah, kita kirimkan doa untuk mereka. Semoga perjuangan yang telah mereka lakukan, pengorbanan yang telah melakukan, menghasilkan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterima segala amal kebaikan beliau semuanya, dan beliau ditempatkan oleh Allah dalam surga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Kalau berjuang semacam zaman dulu tidak mampu kita sekarang ini. Tidak mampu. Cuman mampu kita sekarang adalah setidak-tidaknya kita doakan para pejuang-pejuang kita dalam rangka bersyukur di momentum-momentum saat yang berbahagia ini, di tahun-tahun, yaitu di setidak-tidaknya di dalam bulan Agustus ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bersyukur, insyaallah mudah-mudahan semakin ke depan, semakin lanjut waktu, semakin lanjut tahunnya, insyaallah kita akan selalu dibimbing dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji Allah dalam surah Ibrahim yang telah khatib bacakan tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji Allah kepada kita semua, bukan janji manusia tetapi janji Allah. Kalau kita terapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berubah. Tahun baru hijrah yang dicontohkan oleh Nabi, ya, kita kaitkan dengan yaitu memperingati 17 Agustus, ya, hari kemerdekaan Indonesia. Itu 14-15 sama perjuangannya, sama pengorbanannya, ya. Maka kita harus bersyukur, ya, demi agama yang kita anut sampai sekarang ini, yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Kita sangat bersyukur kepada Rasulullah SAW. Dengan perjuangan beliau kita menikmati bagaimana santunnya, bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya agama Islam yang kita peluk, yang kita hayati, yang kita pakai sampai saat sekarang ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mengkhianati bangsa ini, jemaah. Dicontohkan dalam agama yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kita dulu, yaitu namanya hijrah. Hijrah itu 3, setidak-tidaknya ada 3, jemaah. Yang pertama, al-mujahiru man hajara manahallahu anhu, kata Nabi. Hijrah sesungguh-sungguhnya, yang pertama kata Nabi, mereka wajib meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya baru hijrah. Yang kedua, al-mujahiru man hajara sayyad. Kata Nabi, yang kedua, hijrah yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya, mereka akan meninggalkan segala yang jelek-jelek menurut agama dan menurut Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang jelek. Judi jelek, mereka tinggalkan. Mabukkan jelek, mereka tinggalkan. Minuman yang memabukkan jelek, mereka tinggalkan. Menipu orang, mereka tinggalkan. Semua yang jelek-jelek menurut Allah dan agama, mereka tinggalkan. Terus yang ketiga kata Nabi, hijrah sesungguhnya adalah, kata beliau, al-mujahiru man hajara katsirun min amalis saleh. Kalau hijrah mereka benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Nabi, meningkat amal saleh mereka, berubah mereka dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berubah mereka. Inilah hijrah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga masalah setelah Indonesia ini merdeka, dicontohkan oleh pejuang-pejuang kita dulu. Bagaimana tata cara mengelola keuangan negara, bagaimana tata cara memilih pemimpin, dan bagaimana tata cara untuk
menjadikan Indonesia ini lebih maju ke depannya, dari bawah, dari jorongnya, dari nagarinya, dari kecamatannya sampai ke kabupatennya, sampai ke provinsinya, dan sampai ke negaranya, pusatnya atau presidennya. Itu sudah diatur oleh pejuang-pejuang kita dulu. Jangan sampai kita khianati seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Kalau kita betul-betul mengikuti hijrahnya Nabi, berubah seperti yang dikatakan Nabi, jangan sampai kita khianati. Kalau kita betul-betul menikmati yang namanya kemerdekaan Indonesia, jangan sampai kita kekhianati. Kalau sekarang ini jamaah, tidak sedikit orang sekarang ini mengkhianati yang sudah dibangun oleh pejuang kita. Kita kaitkan dalam ajaran agama dicontohkan oleh para sahabat jamaah. Tidak banyak, sedikit saja. Satu saja kita mencontoh kepada seorang khalifah, namanya Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab terpilih sebagai khalifah jamaah. Khalifah dulu, kalau sekarang presiden. Terpilih Umar menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau menjadi khalifah sekian tahun, sudah terhitung tahun, maka di provinsi tempat beliau tinggal, anaknya tinggal, maka Abdullah bin Umar, anak beliau namanya Abdullah bin Umar, diminta sebagai menjadi seorang gubernur jamaah. Ini sebenarnya pelajaran sebenarnya. Kalau kita kaitkan kemerdekaan, kemajuan, keberlangsungannya, kemajuannya negara Indonesia ini, kita kaitkan dengan agama yang dicontohkan oleh sahabat ini, sangat pelajaran penting bagi kita sebenarnya. Ya, diminta didatangi Umar ibn Khattab oleh masyarakat, oleh sebagai cadik pandai, orang pintar semasa itu, meminta anaknya yaitu Abdullah bin Umar untuk menjadi seorang gubernur. Apa jawabannya Umar? Selagi saya menjadi khalifah, sepintar apapun anak saya, sehebat apapun anak saya, tidak akan saya perbolehkan menjadi pemimpin. Kenapa? Ya, inilah contoh sebenarnya yang harus kita contoh jemaah. Kalau kita memakai kaca spion motor, tapi sekarang ini, ya sekarang ini apalagi, mohon maaf ya, mohon maaf, tapi mudah-mudahan belum terjadi di zaman sekarang ini. Sekarang ini kebanyakan pemimpin itu, ya, memakai kacamata kuda, tidak memakai kaca spion atau kaca spion motor atau mobil. Yang dia pakai adalah kacamata kuda. Kacamata kuda itu Anda melihatnya ke depan, tidak pernah melihat ke belakang. Itu kuda. Tapi kalau kaca spion motor itu adalah sekali-sekali menengok ke belakang. Ini apa artinya? Tolong kita kaji dan kita tengok sejarah-sejarah ke belakang. Bagaimana pemimpin-pemimpin zaman dulu itu mencontohkan supaya kalau pepatah Minang mengatakan bumi sanang padi menjadi rakyat aman sentoso. Ya, maka yang dicontohkan oleh Umar ibn Khattab ini, selama dia menjadi seorang khalifah, anaknya pintar diminta menjadi gubernur, tidak dia perbolehkan, dan anaknya pun tidak juga mau. Anaknya seorang kaya raya, dia suruh menyerahkan hartanya ke Baitul Mal. Kenapa? Karena Umar ayahnya menjadi pemimpin ketika itu, menjadi khalifah. Tetapi berbeda yang terjadi di akhir zaman. Mungkin insya Allah untuk Indonesia belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi, pada khususnya Solok Selatan. Tapi ada daerah-daerah yang kita tengok, kadangkala satu nagari atau satu desa, mulai dari kakeknya, ayahnya, anaknya, menantunya, cucunya, ada satu kantor itu kerja. Ada satu kantor ini. Apakah ini tidak tolak belakang yang dicontohkan oleh ulama-ulama sebagai panutan kita dari dulu? Ini ketimpangannya, ya, terjadinya sempang peurnya, terjadinya ketimpangan-ketimpangan, karena inilah yang terjadi jamaah. Contohnya satu keluarga, dia berada satu kantor itu, maka disinilah peluang besarnya terjadinya nepotisme. Kenapa? Mamanya di situ, keponakannya di situ, adiknya di situ, kakaknya di situ, mantunya di situ. Tidak akan mungkin mereka itu membatalkan suatu kesepakatan jikalau di dalam suatu organisasi itu hanya orangnya di situ satu keluarga. Inilah yang dipakai oleh Umar ibn Khattab. Selagi dia jadi khalifah, katanya anak saya tidak diperbolehkan jadi pemimpin. Kalau dia kaya, diserahkan hartanya ke
Baitul Mal. Tidak boleh. Kenapa? Takut sangka orang nanti ayahmu ini korupsi. Takut nanti sangka umat nanti ayahmu ini adalah, kalau bahasa Minang, membagi gadang kawak, mangku gadang kawak. Ya, tapi mudah-mudahan untuk saat sekarang ini Indonesia, semoga tidak terjadi hal yang semacam ini. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur. Ya, di hari ini, di momentum yang sangat berbahagia ini, kita tingkatkan syukur kepada Allah dan kita contoh-contohlah pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang atau ulama-ulama yang terdahulu untuk demi majunya negara kita, supaya bisa kita mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjadikan dan menciptakan kondusif dari bawah, dari nagari sampai kecamatan, sampai kabupaten dan provinsi dan sampai ke pusat. Hendaknya terwujudlah suasana yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, dan juga kita di dalam sebuah kitab, nama kitabnya adalah Ar-Rabi halaman 322. Di situ dikatakan kita sangat dianjurkan, diabadikan untuk mencintai tanah air. Di sini dikatakan al-batanul awliya huwa maulidu rajili baladul lazi huwa fihi. Ya, mencintai tanah air itu adalah itu sifat manusia yang murni. Di dalam arti kata, kita mencintai tanah air kita, tetapi mencintai, janganlah memakai sifat yaitu namanya munafik. Katanya di mulut mencintai, tetapi di hatinya mengingkari. Mencintai tanah air kita, cintailah di mulut dan cintailah di hati. Bersama-sama membangun negari kita ke depannya supaya menjadi negari yang diridhai oleh Allah atau negara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tingkat syukur kita, semakin kita kukuh, semakin kita bersatu, menyatu demi membangun dan memajukan dan mewujudkan NKRI ini berdaulat yang bermoral. Itu adalah tugas kita bersama, mulai dari bawah sampai ke atasnya. Jangan kita lakukan kecurangan, kita tingkatkan iman kepada Allah dan kita tingkatkan takwa kepada Allah. Insya Allah Allah akan selalu membimbing kita sesuai dengan pesan Allah, walau anna alal amanu wattaqu la fata'na alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazabu fa'aznahu bima kanu yaksibun. InsyaAllah, kalau penduduk negeri itu kata Allah bersyukur, beriman, bertakwa kepadaku, maka aku turunkan rahmat dari langit, aku keluarkan dari bumi, kata Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita ke depannya hendaknya selalu mendapat bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, dan selalu bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan momentum yang kita adakan, yang kita rayakan setiap tahun ini